sehat, semangat belajar. Halo anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Bersama Ibu Guru Lani Arlen Tumeu SPD, guru di SD Negeri 2 Kawangkoan, akan menemani kalian dalam pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah. Ayo ikuti pembelajaran berikut ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasarnya 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik. 4.6, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan pembelajarannya 1. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 3. Dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. 4. Setelah pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Sebelum Ibu Guru menjelaskan tentang proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, kalian akan lebih dulu mengetahui sumber-sumber energi listrik. Adapun sumber-sumber energi listrik adalah generator, baterai, aki atau akumulator, dan dinamo sepeda. Yang pertama, generator. Pada generator, listrik yang dihasilkan lebih besar. Agar menghasilkan arus listrik, magnet di dalam generator harus berputar. Pada pembangkit listrik, generator digerakkan oleh air atau angin. Ada juga yang digerakkan oleh uap air. Perhatikan gambar generator berikut. Sumber energi listrik yang kedua, baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang mudah diperoleh. Baterai berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia dan dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif. Bungkus baterai biasanya terbuat dari logam dan ada juga yang terbuat dari kertas karton tebal. Di bagian tengah baterai kita akan menemukan batang arang yang keras. Baterai merupakan elemen kering. Perhatikan gambar baterai dan penjelasannya. Anak panah yang pertama menunjuk kutub positif dan negatif yang terbuat dari batang karbon. Anak panah yang kedua merupakan lapisan dalam yang terbuat dari campuran manganoksida dan amonium klorida. Anak panah yang ketiga adalah lapisan luar yang terbuat dari seng. Sumber energi listrik yang ketiga, aki atau akumulator. Aki atau akumulator berisi zat kimia berupa cairan. Oleh karena itu, aki disebut juga elemen basah. Aki digunakan pada kendaraan bermotor. Ukuran aki bermacam-macam berdasarkan tegangan listrik yang dimilikinya. Contoh ukuran aki 6 volt, 9 volt, 12 volt, 24 volt, dan 50 volt. Perhatikan gambar aki
serta penjelasannya. Ada kutub positif, kutub negatif, cairan elektrolit atau asam sulfat, bagian wadah aki, pembatas antar sel, penutup lubang angin, elektroda positif, penghubung antar sel, penutup lubang angin. Sumber energi listrik yang keempat, dinamo sepeda. Dinamo sepeda terdiri dari magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan atau kawat yang digulung secara teratur. Kumparan tersebut dipasang di sekitar magnet tabung yang berputar. Dinamo biasa dipasang dekat roda depan sepeda. Pada saat sepeda dijalankan, kepala dinamo yang berhubungan langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Arus listrik ini digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Perhatikan gambar dinamo sepeda. Saat ini kita akan memahami tentang bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, terkadang warga membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang perhatikan gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang pusat-pusat pembangkit listrik atau jenis-jenis pembangkit listrik. Pertama, pusat listrik tenaga air atau PLTA. Dua, pusat listrik tenaga diesel atau PLTD.
3. Pusat Listrik Tenaga Uap atau PLTU. 4. Pusat Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. 5. Pusat Listrik Tenaga Geotermal atau PLTG. 6. Pusat Listrik Tenaga Matahari atau Surya. 7. Pusat Listrik Tenaga Angin. Saat ini, Bu Guru akan menjelaskan proses menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Sekarang, perhatikan dan amati gambar bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Gambar yang disajikan mulai dari bahan bakar, kemudian ke pusat pembangkit listrik, ke penaik tegangan, selanjutnya ke saluran transmisi yang disebut dengan SUTET, ke saluran distribusi, dan selanjutnya ke rumah-rumah warga atau pelanggan listrik. Demikian materi kita, dan kesimpulannya, pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit dengan menggunakan berbagai sumber energi. Kedua, sumber energi listrik adalah generator, baterai, akumulator, dinamo sepeda. 3. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Keempat, cara menyalurkan energi listrik dengan menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Kelima, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Demikian dan terima kasih. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Salam sehat, semangat sehat. Terima kasih.